Suhu tertinggi akhir pekan di Taiwan 40,4 derajat Celsius muncul di Yuli Hualien. Cuaca panas juga menyebabkan kasus cedera panas bertambah. Sebuah mobil patroli polisi membunyikan sirene untuk mengantar seorang pria yang diduga mengalami cedera panas di tepi sungai Syukuran ke rumah sakit untuk berobat. Suhu panas juga berimbas pada peternakan di Hualien di mana produksi telur ayam dan susu sapi berkurang. 因为这样的情形呢，就造成那个鸡的下蛋减产30%，乳的产乳率呢减产20%左右。 Suhu tinggi juga masih berlanjut di Taipei dan New Taipei. Suhu di Banqiao sempat mencapai 39,4 derajat Celsius, tertinggi sejak pendirian stasiun cuaca lokal. Biro Perlindungan Lingkungan Taipei juga mengerahkan mobil penyiram air untuk menurunkan suhu di aspal yang melebihi 50 derajat Celsius. Cuaca cerah dan panas di seluruh Taiwan disebabkan oleh tekanan tinggi Samudra Pasifik. Suhu terendah di Pulau Taiwan adalah 33 derajat Celsius dan suhu tinggi ekstrim 38 derajat Celsius muncul di Taipei, New Taipei, Yilan, Hualien, dan Taitung selama beberapa hari dengan sinyal peringatan merah. Suhu di daerah lain selain kota Hsinchu juga berada pada sinyal peringatan oranye. Suhu panas akan mulai turun pada hari Senin tanggal 25. 星期一开始，我们发生38度以上极端高温的几率就很明显的下降了，但是我们在正中午前后的温度还是可以到达33到35度。 CWB mengingatkan bahwa suhu yang terasa di tubuh lebih tinggi dari suhu sebenarnya yang mungkin melebihi 40 derajat Celsius. Selain itu, suhu di malam hari masih mencapai 30 derajat Celsius dan mungkin menyebabkan cedera panas saat olahraga di malam hari. Untuk itu, menyarankan masyarakat untuk menggunakan tabir surya dan menambah asupan air untuk menghindari cedera panas. Taiwan mencatat 16.921 kasus lokal pada 25 Juli, paling rendah sejak Mei tahun ini. Hari ini juga terdapat 53 orang yang meninggal. Pandemi Taiwan mulai mereda, tetapi tingkat pertumbuhan ekonomi tahun ini tidak bisa bertahan di angka 4 dan perkiraan Institut Ekonomi Taiwan pada tanggal 25 mengumumkan bahwa tingkat pertumbuhan GDP LIR tahun 2022 akan direvisi menjadi 3,81% dengan revisi turun 0,29%. TIR menilai bahwa bank sentral di banyak negara telah memulai siklus penaikan suku bunga dan pengetatan mata uang untuk mengurangi tekanan kenaikan harga akibat inflasi global, tetapi upaya ini tidak berhasil dan harga barang masih terus naik. FED Amerika Serikat akan mengumumkan kesimpulan dari pertemuan penentuan suku bunga pada tanggal 28 pagi. Menurut perkiraan, FED bakal menaikkan suku bunga sebanyak 0,75 hingga 1% sekaligus. CEO Bank Sentral Taiwan Yang Qinglong juga mengumumkan bahwa bila diperlukan akan mengadakan pertemuan khusus untuk membahas upaya antisipasi. Pilkada 9-in-1 Taiwan akan dimulai pada akhir tahun. Mantan Komandan CCC Chen Shizong menerima panggilan DPP untuk mencalonkan diri sebagai Wali Kota Taipei bersama Jiang Wan-an dari KMT dan Wakil Wali Kota Taipei Huang Shan-san menjadi tripod kandidat. Survei dukungan ketiga kandidat juga berbeda tipis, di mana Chen Shizong 24,2%, Jiang Wan-an 23,9% dan Huang Shan-san 22,2%. Sementara Pilkada New Taipei yang memiliki jumlah populasi terbanyak di Taiwan, DPP mengutus mantan wali kota Taichung Lin Chia-rong untuk menantang Hou Youyi dari KMT. Survei terbaru harian UDN menunjukkan Hou Youyi mengantongi 57% pendukung, jauh lebih banyak dari Lin Chia-rong yang hanya 21%. Selain itu, 63% warga optimis Hou akan terpilih kembali sebagai wali kota New Taipei dan hanya 1% warga berasumsi bahwa Lin akan menang dalam pilkada. Kedua belah pihak menyatakan optimis dengan hasil survei dan akan terus bekerja keras untuk meraih prestasi yang lebih baik. Satu-satunya garasi kereta api Changhua yang berbentuk kipas di Taiwan dinobatkan sebagai monumen nasional pada ulang tahun ke-100. Lokomotif listrik pertama TRA mempersembahkan pertunjukan kemudi yang unik dalam perayaan hari ulang tahunnya. 12 lokomotif dari periode yang berbeda termasuk lokomotif listrik, lokomotif diesel pertama, dan lokomotif uap berkumpul bersama menjadi sebuah panorama yang sangat langka. Garasi berbentuk kipas ini juga merupakan garasi satu-satunya di Taiwan dan salah satu dari 2 garasi di Asia. Penobatan sebagai monumen nasional pada ultah seabad pada tahun ini juga menjadi saksi sejarah perkereta apian. Setelah penobatan, Kementerian Kebudayaan akan menyuntikkan lebih banyak sumber daya untuk pemeliharaan dan manajemen. Pelestarian situs secara dinamis juga akan diterapkan setelah dibangun rel kereta api layang di masa depan untuk mengembangkan pariwisata kereta api.